Usut punya usut, saudara sekalian, ternyata dalang dibalik kericuhan di pelantikan PWILS di Tegal itu, saudara sekalian, ada sosok Habib di belakangnya, yaitu Bahar bin Smith, saudara sekalian, yang memang bukan kebetulan yang ada di sana. Dan ada voice note yang memang percakapan dari Kiai Haji Mubarok ya. Nah, jadi ada percakapan di mana bukti bahwa Bahar bin Smith ada di sana, saudara sekalian, yang menggerakkannya. Ya oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Eh, mereka menuntut atau gimana Pak Ki? Peristiwa yang katanya kena pemukulan itu? Belum jelas, cuman informasi ada kabar dari pihak Koramil apa itu, katanya ada kelompok FPI yang mau datang ke rumahnya, ketua panitia yang juga ketua PWI setempat. Oh, betul. Ada situ, ada STRAT juga. Saya sampaikan bukti-bukti video-video tadi malam, mohon untuk tetap disimpan sebagai bukti. Mereka kan lihat bahwa mereka ingin merangsek, ingin menuju ke arah pelantikan. Artinya mereka tetap punya tujuan untuk membubarkan dan menggagalkan acara resmi PWI. Nah, karena itu ada penjagaan, otomatis kan spontan kan dari Laskar kan bergerak. Iya. Nah, oleh karena itu saya perintahkan sudah kepada Komandan Tegal, juga Komandan Jawa Tengah, khususnya untuk kabupaten-kabupaten terdekat untuk siap siaga manakala nanti ada gerakan dari kelompok mereka. Itu aja. Oh, nggih. Jadi yang dikhawatirkan teman tadi itu karena memang ya cukup beralasan juga sih Pak Kiai ya. Karena memang itu kan basicnya PI di situ kan, di mana di Talang itu kan. Di Talang. Karena di situ kan ada Bahar Smith, tadi malam juga ada Bahar Smith di situ. Nah, itu yang tadi saya tanyakan, kok nggak mungkin kalau itu kebetulan gitu loh. Iya. Kan Bahar Smith kemarin kan dipertaruhkan kan juga kita dari PWI Pemalang kan juga melakukan aksi, tapi kan aksinya aksi demo, bukan aksi untuk persekusi. Intinya menyampaikan suara kepada aparat untuk tidak mengizinkan itu. Penolakan. Kan biasa kayak gitu. Ya, bukan aksi. Tapi nanti malam kan dianya kan dari kelompok FPI kan juga persekusi masuk ke lokasi, ke lokasi itu. Sehingga menyemancing emosional dan ada reaksi spontan dari teman-teman PWI yang sedang berjaga. Ya kita tetap hadapi saja. Tadi saya sudah perintahkan kepada seluruh laskar di daerah sekitarnya. Tadi saya juga koordinasi dengan Brebes, Kendal, Pemalang agar untuk selalu memantau perkembangan. Jadi apapun mereka akan lakukan, nanti juga kita akan melakukan pembelaan juga. Siap. Mantap Pak Kiai. Nggih. Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum Pak Kiai. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi beberapa menit daripada percakapan Kiai Haji Mubarok dengan pemilik channel Kertapati Channel ya. Nah, jadi di sana dalam percakapan itu bisa kita bilang bukan kebetulan lagi, karena memang ini tidak ada kebetulannya. Kok bisa ada di sana, saudara sekalian? Tiba-tiba ada di sana Bahar bin Smith ini. Mungkin dialah yang menggerakkannya sehingga dia berani berani teriak-teriak di depan jamaah. Kemudian itu bukan seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Mubarok di dalam voice note tadi. Itu bukan dia dianiaya, namun memang gerakan spontan daripada Laskar Sabilillah, teman-teman yang berada di sana, untuk mengkondusifkan acara biar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, saudara sekalian. Namun sempat beberapa hal terjadi kericuhan yang memang tidak bisa kita inginkan. Ya memang di dalam sebelum acara itu ada penolakan dari Bahar bin Smith dari PWLS. Namun itu cuman himbauan kepada aparat, bukan untuk persekusi. Namun ini dibalas dengan persekusi yang ingin sekali bisa kita bilang menggagalkannya.
Oke, terkait dengan hal itu, kita sama-sama akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Ketua Umum PWI LS, saudara sekalian, yaitu Kiai Haji Abbas Buntet ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak di channelnya Gus Aziz. Silakan. Eh, siap ya Pak ya. Sampai orang jengkel orang nyok. Sini dulu ada jengkel orang nyok. Aku baca orang apa bukan pengen sikile bosok. Ya, Muhammad Rasulullah. Raditu billahi. Muhammad Rasulullah. Raditu billahi. Rame ya. Itu adalah satu insiden ketika acara pelantikan PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Miris ya, miris. Kenapa? Karena bagaimanapun yang namanya Muhyiddin itu adalah saudara kita, sebangsa dan setanah air. Hanya saja mereka itu terdoktrin dengan doktrinnya para habaib, sehingga ketika kita sudah menyampaikan banyak fakta, banyak data mengenai ketidaktersambungan atau keterputusan para habaib Ba'lawi, mereka itu tidak mau mendengar. Dan ya kita sebagai bangsa Indonesia yang mampunya hanya sekedar mengingatkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air bahwa mereka itu adalah para habaib, maksudnya ya, adalah orang-orang yang selama ini mengklaim diri sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling sahih lagi, catatannya paling rapi lagi, DNA-nya, haplogrupnya G lagi, yang tentu kesemuanya itu menunjukkan akan antara klaim dengan bukti itu tidak sesuai. Ketika sebuah klaim tanpa didasari sebuah bukti, ya maka itu akan tertolak. Lalu bagaimana dengan para kibin-kibin yang sampai saat ini itu masih mempercayai para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terlebih lagi ketika kita cukup tahu
Kita sudah mengetahui bagaimana perjuangan dari PWI LS di berbagai tempat itu berupaya untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia, membongkar makam-makam palsu, meluruskan sejarah-sejarah yang telah mereka bengkokkan, baik itu sejarah bangsa Indonesia, sejarahnya Wali Songo, sejarahnya Nahdlatul Ulama, sejarahnya Jatman, sampai ngomong Patman lagi, dengan data-data yang valid. Artinya BWLS itu menyampaikan bukti, menyampaikan data, pengetahuan yang baru, pelurusan sejarah yang berdasarkan atas data, berdasarkan atas fakta. Dan tentu ketika mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu itu bikin geger di masa itu tentunya ya. Sehingga klaim, tuduhan-tuduhan, pemecah belahan umat, memisahkan antara para ulama dengan para habaib, para kiai-kiai Nusantara dengan para habaib, para kiai, para tuan guru, para ajengan dengan para habaib. Ya saya rasa itu adalah satu framing yang sengaja disuarakan agar masyarakat Indonesia itu selalu percaya kepada mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tanpa bukti ya. Oleh karenanya di sini saya akan mengangkat suatu statement dari pemimpin tertinggi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyahshi, atau yang akrab disapa dengan Gus Abbas. Dan ini bisa disimak di channel YouTube TV Al-Waha ya, sahabat kita itu. Silahkan, mari kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet sebagai Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah. Mangga. Dan dengan naik panggung kan terjadi insiden pada saat pelantikan oleh Muhyiddin. Bagaimana Gus menyikapi kejadian tersebut? Itu Muhyiddin yang kita dihadapi dengan sabar. Tim jangan yang kepala. Iya biasa saja. Biasa saja. Artinya kalau itu Muhyiddin yang kita dihadapi dengan sabar. Legowo karena mereka itu adalah sama-sama saudara kita sesama bangsa Indonesia. Jangan terjadi apa-apa, jangan terjadi sampai sampai adu fisik atau ancam. Karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita ini datang, PWI datang, sekarang datang ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat Tegal, supaya masyarakat Tegal ini keluar dari kejumudan, keluar daripada kezaliman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencintai akidah dan ajaran-ajaran. Karena saya dengan Kiai Majuddin Al-Badani dan beberapa kiai itu sudah membaca beberapa literatur kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alwi yang ternyata sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Jadi dari di awalnya benar, kayak Ahlussunnah mau wudu bab akhlak. Tapi ketika sudah membahas kelan mereka, membahas autor mau kembali, bahas ajaran mereka, itu langsung melenceng dulu. Makanya ini masyarakat Tegal itu harus tahu semua, dan itu adalah hak masyarakat Tegal untuk mengakui semua. Jadi kepada Muhyiddin Al-Ba'alwi yang sedang berusaha menghalang-halang, itu kan hak masyarakat. Dia akan masyarakat yang menilai. Itu berusaha masyarakat. Biarkan masyarakat dulu. Ini ada hubungannya dengan kita ya. Tapi kalau Allah itu memberikan kita sadar. Mudah-mudahan ya semua masyarakat Tegal bisa sadar. Dan tidak bergerak bukan karena benci ke ini, benci ke bukan. Kalau framing sumpah saya dan iman ketemu benci orang, ya itu yang salah. Biarkan aja orang framing orang itu. Dan orang bergerak atas asas fitnah itu nggak akan belok. Makanya kita kenal. Jadi
Yang penting masyarakat kita sadar bisa dapat pencerahan, mendengarkan ilmu yang benar, secara ilmiah, bagaimana sih mereka itu hak masyarakat kita untuk mengetahui siapa itu Mbak Ali, siapa itu Mbak Ali, bagaimana masyarakat itu karena bukan masalah berkaitan dengan Mbak Ali, tapi karena mencakup Rasulullah. Sekarang mereka semua kan umatnya Rasulullah. Jika ada orang yang mencampakkan ke Rasulullah, itu maka masyarakat wajib mengetahui. Dan itu hak masyarakat untuk mengetahui siapa mereka. Semua orang yang mengaku-ngaku cucunya itu harus tahu verifikasi. Dan masyarakat harus tahu ini yang cucunya Nabi, misalnya ini yang hak dengan Nabi. Jadi kita bukan dalam rangka mencela, tapi at-tafriq bainal haqq wal batil. Dulu Rasulullah itu sama, dituduhnya mencela. Dulu sama juga Rasulullah dituduhnya mencela. Dulu juga sahabat dituduhnya mencela. Padahal bukan, ini at-tafriq bainal haqq wal batil. Membedakan, misalkan antara hak dan batil. Supaya kenapa? Karena Allah mengatakan wala talbisul haqq bil batil. Wala talbisul haqq bil batil, jangan kamu campurkan wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Kamu menyimpan kebenaran sudah kamu tahu. Tidak boleh. Jadi kewajiban kita masyarakat menyampaikan dan menyatakan dan ngasih tahu masyarakat begini jangan. Ketika ada Mbak Anies umpama mbaknya bisa mi'raj sampai 70 kali yang bukan bisa apa ya. Itu masyarakat harus diberitahu bahwa itu salah, itu sesat enggak boleh. Kalau tidak diberitahu, sekarang kalau masyarakat sampai terdoktrinasi percaya ada mbahnya bakal itu bisa mi'raj 70 kali, ini akan berbahaya sama akidahnya masyarakat. Kenapa? Kata para ulama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ghazali, Imam Nawawi, manidda'a an-namra'an, manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya karena mi'raj diuruskan oleh Allah sudah kafir. Apalagi kata Imam Rahim mengatakan, manidda'a an-namra'an urija bihi ila sidratil muntaha faqad. Barang siapa kita ini seumpama orang ini didoktrin, muhibbinnya didoktrin tentang masalah mi'raj. Kemudian muhibbinnya percaya ada sosok selain Rasulullah bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha itu bagi mugaddam. Bagaimana hukumnya? Tadi kamu harus ngomong. Barang siapa yang kita mempunyai keyakinan ada seseorang selain Rasulullah bisa mi'raj atau dimi'rajkan oleh Allah di Sidratul Muntaha, apa itu? Ngeri itu. Sebetulnya maka ini kita harus memberikan pencerahan. Maka ketika warga NU dan kultur NU ini jangan kaji nabi Allah mahdi kawin pak yang jadi Allah mahdi muhibbin pak inahu fi dolalin mubin. Nah, Terus ke depan apabila terjadi insiden seperti itu seperti tadi lagi, bagaimana pesan Gus untuk anggota PWI Laskar tadi? hindari advisi, sabar, tawakal, serahkan kepada Allah. Tapi kalau mereka ngekal, dia hanya qatilul ladina yuqatilun, mereka melawan aja. Kenapa? Karena kita juga punya kekuatan. Apa sebabnya? Sebab masyarakatnya tidak mungkin kita membiarkan masyarakat Tegal itu selalu dalam kesesatan yang didoktrinkan oleh kaum Ba'ali. Nggak mungkin kita merelakan. Karena di Tegal ini banyak yang mondok di pesantren Bundar di mbah saya dan di abah saya, bahkan saya. Jadi ada kewajiban secara moral untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada masuk akidah yang tidak benar, ya saya punya kewajiban untuk memberikan penjelasan. Bukan untuk benci, bukan saya bencana ya. Atau mereka ataupun mereka itu merasa terganggu, itu kan salah mereka sendiri. Kenapa mereka sendiri? Sebetulnya kalau mereka itu hidup di Indonesia, jangan nggak usah mengklaim-klaim, jangan bilang ilmi, ya udah jangan ngaku suci Rasulullah, cuma dari umat Rasulullah. Kemudian juga nggak usah lah doktrin-doktrin kayak apa sih mbahnya mereka itu bisa mengatur Gusti Allah. Itu adalah Allah itu ketika menurunkan musibah itu sudah dapat izin dari Habib. Sehingga musibah yang ada di dunia ini berdasarkan rekomendasi dari Habib. Itu ajaran sesat begitu. Nggak usah didengungkan. Itu kenapa itu sesat dan saya dan orang itu nggak mungkin membiarkan masyarakat seperti itu. Jadi Anda harus diam. Kalian jangan sampai mengeluarkan akidah-akidah yang sesat. Kalau Anda seperti itu maka pribumi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Madhabnya Asy'ariyah Maturidiyah, Imam Ghazali, Imam Abu Qasim Al-Junaidi, Al-Baghdadi, sudah jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anda jangan berlawan, nanti akan menghadapi arus yang sangat besar. Ketika menghadapi arus jangan salahkan. Jadi kalau Andanya biasa memberikan keterangan NU Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak menyesatkan umat, tidak jadi masalah. Ikhwanuna fiddin, saudara dalam agama. Tapi kalau sudah menyesatkannya harus diluruskan, bukan dibenci. Ya. Makasih Gus. Jadi intisarinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh para kiai yang ada dalam barisan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, ada Gus Abbas, ada Kiai Ihya, ada saya, ada teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, yang teman-teman itu selalu menyuarakan untuk kembali meluruskan sejarah. Kemudian siapapun yang mengaku diri atau mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur laki-laki yang diverifikasi.
Apalagi dengan adanya doktrin-doktrin begitu yang disampaikan dalam ceramah atau di dalam kitab-kitab mereka itu begitu menyesatkan. Ya maka tugas kita ya untuk mengajak, yaitu tinggal masyarakat saja yang menilai. Dan tidak ada paksaan, kamu harus ikut ke saya, tidak. Ya, meskipun pada ujungnya kita itu di framing sebagai orang-orang yang memecah belah umat, memecah belah bangsa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya itu biasalah, yang namanya perjuangan itu pasti ada tantangannya begitu. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang hebat, sebagai bangsa yang besar, ya kita berbicara sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan pengetahuan. Bukan atas dasar kebencian, rasis, ataupun yang lainnya.